Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Salmanur dari kelas 8E akan menjelaskan tentang perlawanan terhadap penjajah Indonesia, yaitu Perang Banjar. Kesultanan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang bercorak Hindu. Masuknya Islam di Kesultanan Banjar terjadi pada sekitar akhir abad ke-15 berkat peran dari Kerajaan Demak. Kesultanan ini memiliki wilayah kekuasaan di sekitar Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah. Dalam perkembangannya, Kesultanan Banjar memiliki wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, dan Jazirah Arab. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia 2012 karya Daliman disebutkan bahwa pelabuhan-pelabuhan dagang Kesultanan Banjar pada abad ke-15 Masehi selalu ramai dengan kapal-kapal dagang internasional yang transit ketika melakukan perjalanan dagang. Selain itu, Kesultanan Banjar juga memiliki hasil sumber daya alam emas, intan, lada, rotan, dan damar yang melimpah. Kondisi kekayaan Kesultanan Banjar tersebut mendorong Belanda untuk menguasai Kesultanan Banjar. Jalannya perang. Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah memimpin perlawanan terhadap Belanda pada 1859. Pangeran Antasari memimpin penyerangan terhadap benteng Belanda dan tambang batubara di wilayah Pengaron. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron. Dalam buku Pegustian dan Temanggung, akar sosial, politik etnis, dan dinasti perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859 sampai dengan 1906. 2014 karya Helius Samsudin. Pihak Belanda membalas serangan Pangeran Antasari dengan menawan keluarga Pangeran Hidayatullah dan meminta Hidayatullah untuk keluar dari persembunyiannya. Hidayatullah secara terpaksa untuk keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sesampainya di istana, Hidayatullah ditangkap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Pasca ditinggal Hidayatullah, Pangeran Antasari tetap melanjutkan wilayah perlawanan Pangeran Antasari meliputi daerah-daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Akhir Perang Banjar. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit paru-paru dan cacar. Meskipun dalam keadaan sakit keras, keinginan Pangeran Antasari untuk menjadikan Kesultanan Banjar sebagai wilayah kedaulatan tidak meredup. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Perang Banjar berakhir pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjar. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa, sementara pihak Belanda kehilangan hingga 5.000 orang dan 2 kapal uap yang tenggelam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menawan keluarga Pangeran Hidayatullah dan meminta Hidayatullah untuk keluar dari persembunyiannya. Hidayatullah secara terpaksa untuk keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sesampainya di istana, Hidayatullah ditangkap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Pasca ditinggal Hidayatullah, Pangeran Antasari tetap melanjutkan wilayah perlawanan Pangeran Antasari meliputi daerah-daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Akhir Perang Banjar. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit paru-paru dan cacar. Meskipun dalam keadaan sakit keras, keinginan Pangeran Antasari untuk menjadikan Kesultanan Banjar sebagai wilayah kedaulatan
kedaulatan tidak meredup. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Perang Banjar berakhir pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjar. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa, sementara pihak Belanda kehilangan hingga 5.000 orang dan 2 kapal uap yang tenggelam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.